Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, Stanbook A 221-18-097. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perairan lentik, yaitu kolam. Baiklah, kolam merupakan perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat oleh manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksi. Lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk memelihara ikan atau hewan air lainnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kolam. Yang pertama, kolam terpal. Kolam terpal merupakan kolam yang memanfaatkan lahan sempit dengan bagian dasar dan dindingnya dilapisi oleh terpal. Yang kedua adalah kolam tanah. Kolam tanah biasa juga disebut dengan empang, yang mana lebih dari 90% badan media kolam tertutupi oleh tanah di setiap dindingnya. Yang ketiga adalah kolam beton. Kolam beton menggunakan metode yang mirip dengan kolam tanah. Yang keempat adalah kolam drum. Kolam drum adalah kolam yang sebagian besar berbahan plastik dan besi yang tergolong kuat. Baiklah, selanjutnya adalah karakteristik ekosistem kolam. Kolam sebagai air tawar memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, memiliki suhu yang bervariasi, yaitu cenderung sangat rendah. Yang keempat, kurangnya cahaya matahari yang masuk. Baik, selanjutnya adalah macam-macam kolam. Kolam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kolam terbentuk secara sengaja. Kolam terbentuk secara sengaja yaitu kolam yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memelihara ikan dengan jenis yang bervariasi tergantung luas lahannya. Yang kedua, kolam terbentuk secara tidak sengaja. Kolam terbentuk secara tidak sengaja yaitu kolam yang terbentuk karena suatu hal yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat, kemudian pada musim hujan terisi air, sehingga masyarakat memanfaatkan cekungan berisi air tersebut untuk memelihara ikan. Nah, selanjutnya, kolam berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kolam pemeliharaan induk. Yang kedua, kolam pemijahan. Yang ketiga, kolam penetasan. Yang keempat, kolam pendederan. Yang kelima, kolam pembesaran. Yang keenam, kolam pemeliharaan calon induk. Yang ketujuh, kolam penumbuhan pakan alami. Yang ke-8, kolam pengendapan. Yang ke-9, kolam penampungan hasil. Dan yang ke-10 adalah kolam karantina. Nah, baiklah, yang terakhir adalah manfaat kolam. Kolam dimanfaatkan secara ekologis dan ekonomis. Nah, manfaat kolam secara ekologis yaitu sebagai habitat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan air, dan juga sebagai sumber plasma nutfah. Nah, secara ekonomis, kolam dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, dan sebagai sarana pariwisata atau tempat rekreasi. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang kolam. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.